Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Wanita Praja Lala Azalia Andini, NPP 310608 kelas J1. Kali ini saya akan mempresentasikan hal-hal mengenai Pamong Praja. Yang pertama, birokrasi bebas dari intervensi politik. Bagaimana kita membuat birokrasi bebas dari intervensi politik? Oke, netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Para ASN diharuskan bersikap netral di mana untuk menjaga keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya untuk tata kelola pemerintahan dan dalam pelayanan publik. Pasal 9 ayat 2 dari Undang-Undang ASN mengatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Upaya bebas dari intervensi politik di sini ada 9 cara, yaitu yang pertama, dibutuhkan sinergitas antara pemangku kepentingan, dalam hal ini pejabat untuk tidak melakukan intervensi ataupun memberikan celah terhadap ASN. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang dengan sengaja menyebabkan atau mengarahkan aparatur negara untuk tidak netral, maka harus diberikan sanksi. Yang ketiga, pihak legislatif harus dapat membuat batasan-batasan kewenangan aparatur dan pejabat birokrasi melalui berbagai regulasi, serta mengawasi berjalannya regulasi secara ketat. Kemudian yang keempat, undang-undang juga harus menetapkan batasan-batasan kewenangan pejabat birokrasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari kewenangan itu. Kelima, aset kekuasaan untuk bertindak atas nama negara harus terdefinisikan secara ketat, sehingga aparatur birokrasi tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Yang keenam, pengetatan ini bertujuan supaya legislatif yang bermacam latar belakang partai politik berbeda dapat saling melakukan fungsi pengawasan, sehingga meminimalisir terjadinya politisasi birokrasi oleh pemegang kekuasaan. Undang-undang harus juga menetapkan batasan-batasan kewenangan pejabat birokrasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kewenangan itu. Kemudian, sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan ASN dalam melaksanakan tugasnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Yang kesembilan, menghilangkan paradigma nepotisme dalam proses pengisian jabatan sehingga seorang ASN tidak perlu takut akan adanya intervensi politik. Upaya membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi dilihat dari pemerintah kepada birokrasi pemerintahan. Untuk mencapai ke arah tujuan yang diharapkan, pemberian bimbingan, arahan, dan petunjuk menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan kepada seluruh pegawai. Sebagai seorang pemimpin, tidak hanya menggerakkan bawahan dengan perintah dan menuntut agar mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan begitu saja. Seorang pemimpin senantiasa memberikan bimbingan yang mengarahkan dengan petunjuk yang tepat. Dengan demikian, mereka akan memahami apa yang harus dilakukan. Upaya birokrasi agar taat hukum. Yang pertama, memberikan bimbingan dan arahan kepada pegawai. Sebagai seorang pemimpin, tidak hanya menggerakkan bawahan dengan suatu perintah, namun seorang pemimpin senantiasa memberikan bimbingan dengan petunjuk yang tepat sehingga bawahan dapat memahami apa yang harus dilakukan. Yang kedua, memberikan teladan yang baik. Teladan seorang pemimpin menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk menegakkan disiplin. Melalui contoh dan keteladanan dari seorang pemimpin akan berdampak pada bawahan yang senantiasa meniru dan segan apabila tidak mampu seperti pemimpinnya. Ketiga, menciptakan suasana kondusif dalam bekerja. Suasana yang kondusif dapat dibangun dari keharmonisan dalam lingkungan pegawai. Harmonis itu sebagai wujud keselarasan, senada, seirama yang harus diwujudkan untuk pencapaian tujuan yang maksimal.
Hubungan antar pegawai harus dapat dibina dengan baik untuk mendukung suasana dalam bekerja. Dengan suasana yang mendukung tersebut, pegawai akan merasa betah di kantor dan mengoptimalkan kinerjanya sampai jam kerja berakhir. Kemudian, memberikan penghargaan dan sanksi. Reward dan punishment merupakan dua hal yang tidak terlepaskan dari penegakan disiplin pegawai. Pemimpin harus tidak ragu untuk memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar. Pemberian reward secara terus-menerus juga tidak terlalu baik dan efektif. Dengan menggunakan punishment akan jauh lebih memberikan efek jera yang dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Upaya membina kesadaran hukum. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada 3 tindakan pokok yang dapat dilakukan. Yang pertama, tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau merosotnya kesadaran hukum. Kemudian jika sudah terjadi, maka akan dilakukan tindakan persuasif. Tindakan ini petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement akan melakukan pengawasan agar tidak kendornya pelaksanaan hukum dalam sehari-hari. Penegak hukum akan memberikan pengertian lebih baik lagi kepada masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian tindakan represif. Tindakan represif ini bersifat drastis dan tegas. Petugas penegak hukum dalam melakukan law enforcement lebih tegas dan konsekuen. Kemudian upaya meningkatkan kreativitas dalam birokrasi. Dalam meningkatkan kreativitas birokrasi dalam pemerintahan, pegawai harusnya lebih bersikap proaktif. Individu harus bertindak proaktif. Untuk bisa proaktif, harus ada dorongan dari dalam individu itu sendiri, harus punya ambisi, harus mau tersenyum untuk mendapatkan uang, mempunyai naluri bisnis, dan mempunyai pengetahuan tentang bisnis. Membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Birokrasi dunia usaha dan masyarakat adalah 3 pilar utama dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, dikenal dengan konsep good governance. Birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya baik dalam respon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti dari birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan publik. Upaya membuat birokrat kuat secara psikologis bebas dari korupsi. Yang pertama, segala konsep pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dimulai dari pimpinannya. Jika pimpinan bersih, maka ke bawahnya juga akan bersih, dan jika pimpinannya kotor, ke bawah anak buahnya atau pegawainya juga beresiko untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua, melibatkan KPK di institusi di mana ASN banyak melakukan manipulasi. 4. Gulipat dan permainan kotor perlu didukung oleh program pencegahan korupsi lainnya seperti penerapan reward dan punishment, transparansi, merit system, dan evaluasi berkala kinerja ASN. Yang ketiga, mencegah praktek KKN di lingkungan birokrasi ialah transparansi agar masyarakat dapat memantau kerja dan kinerjanya. Yang keempat, menerapkan sistem reward dan punishment misalnya, turunkan pangkat ASN yang malas-malasan dan tidak berkinerja bagus, dan siapapun ASN yang berkinerja bagus harus dapat dipromosikan. Yang kelima, menerapkan merit system atau sistem berprestasi, diadakan evaluasi setiap saat kinerja ASN. Jadi jangan biarkan ASN bekerja tanpa adanya tujuan. Yang keenam, memecat ASN jika terlibat KKN. Yang ketujuh, diadakan reformasi birokrasi.
upaya meningkatkan kedisiplin kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Disiplin disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan yang diberikan. Yang kedua, memberikan tunjangan gaji sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. Yang ketiga, memberikan insentif kepada pegawai. Yang keempat, memberikan motivasi dan dorongan kepada setiap pegawai agar terus semangat untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, pegawai dapat diberikan haknya sebagai pegawai dengan adanya cuti tahunan. Dan selanjutnya, adanya liburan bersama akhir tahun atau cuti di hari-hari besar. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Yang pertama, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dilakukan dengan memberikan motivasi positif terhadap pegawai. Penegakan disiplin yang dilakukan oleh BKD harus lebih ditingkatkan lagi, dan hendaknya pemimpin lebih tegas dalam memberikan batas waktu terhadap tugas atas perintah yang diberikan. Yang ketiga, mewujudkan pola hidup yang sederhana. Yang keempat, memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Yang kelima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Yang keenam, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Makna 8 nilai hasta brata yang dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi, dan subkultur sosial. Ada 8 nilai hasta brata dimulai dari bumi. Bumi sebagai tempat kehidupan. Bumi menyediakan semua kebutuhan dasar makhluk hidup. Bumi merupakan tempat yang kokoh dan senantiasa memberikan apapun kepada makhluk hidup. Jadi seperti bumi, pemimpin harus mampu memberikan dan mengayomi masyarakat. Kemudian ada matahari. Cahaya matahari menjadikan makhluk hidup di bumi bisa beraktivitas. Masyarakat dapat mendapatkan energi untuk beraktivitas melalui cahaya matahari. Dengan itu, pemimpin memberi energi berupa visi, tujuan, dan alasan untuk setiap tindak keputusan. Pemimpin dapat memberi seperti matahari, dengan terus-menerus hingga tidak menyadari bahwa ia telah berbuat banyak untuk orang lain. Yang ketiga, api. Api memiliki hukum yang jelas, ia membakar apa saja yang menyentuhnya. Sifat api ini spontan namun stabil yang mencerminkan keberanian dan keyakinan. Api juga mempresentasikan ketegasan dan pengelolaan serta keberanian mengambil keputusan. Yang keempat ada samudra. Air mengalir dari titik tertinggi sampai terendah dan berkumpul di samudra. Entah itu kotor atau bersih, seperti samudra, pemimpin adalah sosok yang membuka mata dan pikiran secara luas, menerima pendapat dari orang sekitar sebagai tanda respek seseorang pemimpin pada orang lain. Seorang pemimpin juga tidak menelan mentah-mentah masukan yang datang. Dengan memikirkan baik-baik semua pendapat yang ada, pemimpin mampu mendapatkan pengetahuan baru dari sekitarnya. Yang kelima ada langit. Langit merupakan sebenar-benarnya atap bagi bumi. Langit adalah cakrawala, ia adalah simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan. Pemimpin sebagai sosok yang menyimbolkan langit dengan memiliki kompetensi, kemampuan, dan kecakapan yang dapat diajarkan pada orang lain. Yang keenam ada angin. Angin dapat berhembus di mana saja. Ia terbentuk ketika ada perbedaan tekanan udara. Pemimpin yaitu seseorang yang keberadaan dan pengaruhnya bisa dirasakan oleh sekitarnya. Keberadaan pemimpin bukan sebagai simbol saja, namun ia harus terjun dalam menghadapi masalah dalam masyarakat dan peduli dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketujuh, bulan. Bulan hanya bisa dipandang di malam hari. Ketika memandang bulan, ada rasa damai dalam gelap.
Pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedamaian pada sekitarnya. Rasa damai yang nyaman dan buat hati gembira juga memberikan harapan pada sekitarnya dan memberikan kebahagiaan. Yang terakhir ada bintang, yaitu satu unsur alam paling indah yang dapat kita lihat ketika malam. Pemimpin menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya. Menjadi pengarah artinya menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain. Menjadi inspirasi artinya pemimpin memiliki satu prinsip dasar yang menjadi ruh kepemimpinannya. Pemerintahan adalah interaksi antara 3 subkultur, yaitu subkultur ekonomi, subkultur sosial, dan subkultur kekuasaan, yang menggerakkan masyarakat untuk hidup berkelanjutan dan maju. Jika kinerja interaksi antar 3 subkultur tersebut baik, maka pemerintahan itu dapat pula disebut sebagai good governance atau pemerintahan yang baik. Baik, sekian presentasi dari saya tentang hal-hal kepemimpinan. Terima kasih dan sampai jumpa.